Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi tentang von Neumann bottleneck dan memory wall pada mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Pada presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar serta permasalahan yang terjadi pada sistem komputer modern. Baik, sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Salma Anasya Ramadhani dengan NIM 201250035. Baik, langsung saja kita mulai. Di era saat ini, perkembangan CPU meningkat dengan sangat pesat, baik dari segi kecepatan performa maupun jumlah core yang digunakan dalam satu prosesor. Hal ini membuat komputer mampu menjalankan berbagai aplikasi dengan lebih cepat dan efisien. Namun, perkembangan performa memori atau RAM tidak secepat CPU karena cenderung meningkat secara linier dan memiliki keterbatasan dalam kecepatan akses data. Akibatnya, terjadi ketidakseimbangan performa yang cukup signifikan antara CPU dan memori. Kondisi ini kemudian menyebabkan bottleneck pada sistem yang dapat menghambat kinerja komputasi modern secara keseluruhan. Untuk memahami permasalahan tersebut, kita perlu mengenal terlebih dahulu arsitektur von Neumann. Arsitektur ini merupakan model dasar yang digunakan pada sebagian besar komputer modern. Di dalamnya terdapat beberapa komponen utama seperti CPU, memori, dan bus sebagai jalur komunikasi. CPU tersendiri terdiri dari kontrol unit dan ALU yang bertugas untuk memproses data dan menjalankan instruksi. Sedangkan memori digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang akan diproses. Pada arsitektur ini, data dan instruksi menggunakan jalur komunikasi yang sama, sehingga berpotensi menimbulkan hambatan dalam proses pengolahan data. Dari arsitektur tersebut, muncul suatu permasalahan yang bisa dikenal sebagai von Neumann bottleneck. Masalah ini terjadi karena CPU dan memori menggunakan satu jalur komunikasi yang sama, sehingga proses pengiriman data harus dilakukan secara bergantian. Selain itu, kecepatan bus sebagai jalur komunikasi juga memiliki keterbatasan. Akibatnya, CPU sering harus menunggu data dari memori sebelum dapat melanjutkan proses. Hal ini menyebabkan kinerja kerja sistem menjadi tidak optimal dan terjadi hambatan antara CPU dan memori. Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Najma Jaratul Jadidah. Dengan nomor induk mahasiswa 20125024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh presenter 1. Selain bottleneck, terdapat juga konsep memory wall. Memory wall adalah kondisi di mana perkembangan CPU jauh lebih cepat dibandingkan dengan RAM. Memori memiliki latensi yang tinggi dan bandwidth yang terbatas. Akibatnya, gap performa antara CPU dan memori semakin besar, sehingga bottleneck menjadi semakin parah. Untuk mempermudah pemahaman, kita bisa menggunakan analogi. CPU diibaratkan sebagai mobil balap yang sangat cepat, sedangkan RAM adalah jalan yang sempit. Walaupun mobilnya cepat, tetap akan terhambat jika jalannya sempit. Begitu juga CPU, tetap terbatas oleh kecepatan memori. Dampak dari masalah ini cukup signifikan. CPU menjadi idle atau tidak bekerja secara optimal. Waktu eksekusi program menjadi lebih lama dan performa sistem secara keseluruhan menurun. Hal ini sangat terasa pada aplikasi berat seperti gaming, artificial intelligence, dan pengolahan big data.
Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah penggunaan cache memory. Cache merupakan memori kecil yang sangat tepat dan berada dekat dengan CPU. Cache terdiri dari beberapa level, yaitu level 1, level 2, dan level 3. Fungsinya adalah menyimpan data yang sering digunakan, sehingga dapat mengurangi akses ke RAM. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter 3. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Merlin Chandrarian Merliana dengan NIM 20125020. Selain Church, terdapat juga teknik pipelining. Dalam pipelining, instruksi dibagi menjadi beberapa tahap untuk diproses secara paralel. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja CPU dan mengurangi waktu ideal. Terdapat juga teknologi modern seperti supercaller, out of order execution, dan prefetching. Supercaller memungkinkan CPU menjalankan banyak instruksi sekaligus. Out of order execution memungkinkan instruksi dieksekusi tidak harus berurutan. Sedangkan prefetching memungkinkan CPU mengambil data sebuah yang harus benar-benar dibutuhkan. Satu prosesor memiliki lebih dari satu core yang dapat bekerja secara paralel. Dengan begitu, beban kerja dapat dibagi menjadi hingga beberapa peningkatan performa sistem. Selain itu juga, terdapat integrator memory controller atau IMC yang berada langsung di dalam CPU. Hal ini dapat mengurangi latency atau akses memori. Ditambah dengan teknologi DDR5 yang memiliki bandwidth lebih tinggi hingga transfer data menjadi lebih cepat. Teknologi RAM dengan 2 jalur data paralel memungkinkan transfer data berjalan bersamaan, meningkatkan bandwidth memori secara signifikan, mengurangi bottleneck, dan meningkatkan performa sistem. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh presenter 4. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitriani, NIM saya 20125021. Kali ini saya sebagai presenter 4 akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya dijelaskan oleh teman saya. Nah, kali ini materi yang akan saya jelaskan yaitu merupakan contoh dari Intel. Nah, contoh penerapan teknologi ini dapat dilihat pada Intel Core i9. Prosesor ini menggunakan hybrid arsitektur yang terdiri dari performance core dan efisiensi core. Selain itu, memiliki cache yang besar sehingga mampu menangani multitasking dengan baik. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh dari AMD. Pada AMD, contohnya adalah Ryzen 9 7950X3D. Prosesor ini menggunakan teknologi 3D VCC yang memungkinkan kapasitas cache menjadi jauh lebih besar. Hal ini membuat sangat unggul, terutama untuk kebutuhan gaming. Kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa sih harganya bisa mahal? Prosesor high-end biasanya memiliki harga yang lebih mahal. Hal ini disebabkan oleh jumlah core yang lebih banyak, ukuran cache yang lebih besar, serta teknologi yang lebih kompleks. Selain itu, proses produksi chip dengan spesifikasi tinggi juga lebih sulit dan membutuhkan biaya yang lebih besar. Nah, sebagai kesimpulan, von Neumann bottlenecks merupakan hambatan antara CPU dan memori karena keterbatasan jalur komunikasi. Sedangkan memory wall adalah kesenjangan antara kecepatan CPU dan memori. Untuk mengatasinya digunakan berbagai solusi seperti CC, multicore, perfection, dan IMC. Nah, cukup segitu aja penjelasan yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Kami juga menggunakan beberapa referensi seperti buku dari Patterson, Hennessy, dan Sterling, serta sumber dari website Intel dan AMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana, are you ready? Intro mania.